Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun berada, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dia layak untuk disembah, karena Dia layak untuk ditinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami ini Tuhan, untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur
tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kaulah yang kami agungkan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu Tuhan, lawatanmu terjadi di ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan, di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, bahwa ini pernyataan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Itulah yang kami sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami akan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semua saudara yang terpanggil, yang terpilih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Gereja Betel Indonesia Filemon, dan firman Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita sekalian hari ini adalah berbicara tentang gereja yang berdampak di tengah pergumulannya. Di mana gereja tetap produktif di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah menghadapi setiap persoalan kehidupan, namun gereja dipanggil untuk tetap membawa dampak di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita tinggal, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin kita baca nats firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Catat garis bawahi, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip yang utama gereja yang berdampak digambarkan sebagai terang, digambarkan juga sebagai garam, saudara. Ya, garam maupun terang, saudara, diletakkan secara proporsional, digunakan secara proporsional supaya bisa berdampak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita dengar ada ungkapan yang berkata tentang terang jangan ditaruh di bawah tempat tidur,
atau disembunyikan karena tidak bermanfaat banyak. Sebaiknya diletakkan di tempat yang tepat untuk dapat menerangi tempat sekitar. Garam jangan berkumpul dengan garam saja, karena akan menjadi gudang garam. Karena itu sebaiknya baik terang maupun garam harus diletakkan secara proporsional agar keduanya dapat memberi dampak yang maksimal. Hari ini kita akan membahas bagaimana gereja dapat berdampak bagi lingkungan dan sekitarnya. Kata gereja ini bukan gedung saja, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi umat Tuhan adalah disebut sebagai gereja Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dapat berdampak bagi lingkungan di tengah-tengah pergumulan hidup manusia, di tengah-tengah pergumulan kita sendiri, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena panggilan gereja adalah kita berdampak bagi orang lain. Yang pertama, gereja harus tenang dalam menghadapi persoalan. Jikalau dunia sedang mengalami krisis global dan Indonesia terimbas di dalamnya, maka gereja, jemaat atau orang percaya harus tetap tenang, saudara. Tidak panik, tidak kalap, tidak putus asa, ya, dalam menghadapi setiap persoalan. Kenapa? Supaya gereja dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Dalam ketenangan kita menghadapi krisis sesungguhnya. Itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, saudara. Bagi sekitar kita. Ketika mereka melihat bagaimana sikap saya dan saudara sebagai gereja Tuhan ketika menghadapi persoalan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara tidak menjadi ikut-ikutan panik, kita tidak ikut-ikutan gelisah, atau ketika tidak ikut-ikutan putus asa, saudara. Ya, saudara, gereja dalam menghadapi ketika kita tenang, Alkitab mengatakan di dalam ketenangan itu terletak kekuatan orang percaya. Terletak kekuatan bagi setiap orang-orang percaya. Supaya apa? Dengan ketenangan kita dapat berdoa. Dan ketika kita tenang, bahkan sesungguhnya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang pengkhotbah mengatakan gereja Tuhan tidak boleh berhenti berkarya dan bersembunyi. Ketika dunia sedang porak-poranda, gereja harus bersinar, memberi dampak. Memang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tuntutan itu sangat besar. Tuntutan itu sangat kontradiktif, saudara. Di tengah-tengah kita sendiri kadang-kadang sedang susah. Di tengah-tengah saya dan saudara sedang menghadapi tantangan. Tetapi panggilan orang percaya, mereka tidak boleh ikut-ikutan porak-poranda, dia tidak boleh tersembunyi. Bahkan kita harus menjadi orang-orang percaya yang harus tetap tenang dan aktif memberikan dampak, yaitu bagi orang lain. Supaya mereka apa? Memuliakan Bapa di sorga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, gereja mengasihi dengan tindakan, saudara. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, kalau saudara baca perikop ini sangat apik. Perikop ini sangat luar biasa. Bagaimana keteladanan Yesus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bagaimana sikap kehidupan Tuhan Yesus dan menjadi teladan bagi gereja Tuhan, yaitu ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ketika dia tetap mengasihi dan melayani. Sikap dan tindakan perbuatan kasih Kristus menjadi teladan. Olehnya sikap dan tindakan perbuatan kasih gereja harus jelas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau gereja mau berdampak, kita harus jelas di dalam sikap, di dalam perbuatan kasih yang kita nyatakan. Dalam Matius pasal 9 ini jelas sekali, saudara, ayat 35 sampai 39, sikap kasih yang diperagakan oleh Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas di tengah-tengah tekanan dan situasi yang sulit. Yesus justru menampakkan sifat kearifannya, sifat kasihnya, ya, keteladanannya. Dia mau menjumpai orang-orang yang berdosa, saudara.
Dia masih mau peduli kepada orang-orang yang ada yang di depannya, ya, yang dijumpainya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus dalam tindakan perbuatan kasihnya yang ditunjukkan sedemikian rupa dalam belas kasihannya kepada orang banyak, membuktikan bahwa di tengah-tengah Yesus memiliki masalah sekalipun, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan, dia masih bisa menunjukkan kehidupan yang membawa dampak bagi orang lain. Dengan apa? Tindakan dan perbuatan kasih yang dia lakukan. Belas kasihannya kepada orang banyak. Yesus berkeliling dikatakan. Dia menolong, dia menyembuhkan sambil berbuat baik. Tidak lupa dalam konteks misi Yesus ke dunia ini, ke bumi ini saudara, dia berjalan berkeliling memberitakan Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tapi garis bawahi, perbuatan kasih Yesus begitu nyata. Perbuatan kasih Yesus begitu tegas. Perbuatan kasih Yesus begitu dapat menyentuh banyak orang. Di tengah-tengah Yesus sendiri mengalami banyak tantangan. Di tengah-tengah Yesus sendiri mengalami begitu luar biasanya dikejar-kejar orang-orang Farisi, saudara. Ya, tapi Yesus masih peduli kepada orang lain. Gereja harus bisa menampakkan hal yang sedemikian rupa. Gereja sekalipun di tengah-tengah tantangan pergumulannya tidak lupa panggilannya untuk memberitakan Injil, untuk berkeliling menyatakan perbuatan baik, untuk berkeliling menyatakan kebaikan dan kasih kepada setiap orang. Supaya dengan demikian dampak itu jelas dirasakan oleh banyak orang. Dan sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga. Gereja juga pernah berbagi, saudara, di tengah tantangan kita bersyukur. Ya, di tengah-tengah tantangan yang ada, kita pernah membagikan nasi bungkus untuk beberapa masyarakat yang ada di daerah Tamrin, saudara, ya. Bahkan gereja tetap, saya bersyukur, saudara, peduli, ya, di tengah-tengah kesulitan hidup sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan, ya, walaupun mungkin menyisihkan sedikit, saudara, ya, harta ataupun juga mungkin apa yang kita miliki untuk membantu mencukupi atau menyeimbangkan kekurangan beberapa saudara kita. Ya, kita bisa kerjakan itu. Saudara bisa kerjakan, ya. Tidak harus banyak, saudara, tetapi turut dengan takaran yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya, yang penting saya dan saudara kita bisa merealisasikan dan nyata apa yang kita lakukan itu dapat menyentuh, dapat dinikmati, saudara, ya, bagi orang-orang lain. Untuk mereka boleh melihat bahwa saya dan saudara sebagai gereja Tuhan adalah gereja yang berdampak. Melalui apa? Kasih, perbuatan baik yang kita kerjakan buat Allah. Dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja harus menyatakan kebenaran. Ini perlu digarisbawahi secara prinsipil, saudara. Ya, tugas gereja adalah di tengah-tengah dunia ini harus menyatakan kebenaran. Jika berita informasi dari media cetak dan elektronika menyatakan hal-hal yang negatif, gereja tidak boleh lengah, ya, maka harus keluar ke dalam dunia untuk menyatakan hal-hal yang positif. Jika dunia mempengaruhi dengan hal-hal yang buruk, kegagalan, maka gereja harus menyatakan kabar baik, kebenaran, pengharapan ada di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai, saudara, untuk itu. Gereja harus menyampaikan kebenaran, ya, pengajaran yang berlandaskan firman Allah, kasih Allah, bukan membuka telinganya bagi dongeng-dongeng yang hanya memuaskan keinginan telinga pendengarnya, saudara yang kekasih dalam diri Tuhan. Gereja tidak boleh terjebak hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat material, fasilitas yang mungkin menyenangkan bagi telinga-telinga sebagian orang. Tapi itu menjadi suatu tanggung jawab yang besar kita di hadapan Tuhan kelak ketika kita diminta pertanggungjawabannya. Kalau gereja hanya terkotak, hanya fokus kepada hal-hal yang sedemikian,
Tapi sesungguhnya panggilan gereja yang utama, saya dan saudara, adalah menghidupi kebenaran dan menyatakan kebenaran itu sendiri, saudara. Kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa dia datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. Dan orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Kebenaran yang ada di dalam Kristus yang mengubahkan kehidupan orang-orang untuk boleh memiliki kehidupan yang boleh menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, yang terakhir, gereja harus memiliki kuasa. Ini tidak boleh ditinggalkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini tidak boleh tidak ada dalam gereja Tuhan. Kalau tidak ada kuasa dalam gereja Tuhan, maka gereja itu tidak ubahnya menjadi suatu perkumpulan biasa. Perkumpulan, mungkin kalau itu suatu gedung, suatu persekutuan, akan menjadi suatu perkumpulan orang-orang arisan saja, saudara. Tapi gereja harus memiliki kuasa. Hidup saya dan saudara harus dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Harus ada kuasa Dunamos yang bekerja dalam hidup saya dan saudara untuk menjadi hidup saya dan saudara berdampak, supaya kita boleh menyaksikan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara di dunia ini. Bicara kuasa Roh Kudus adalah bicara tentang kualitas, kapasitas, dan jangkauan gereja dalam menyatakan kesaksiannya di dunia ini. Allah sedang memperlengkapi gerejanya dengan kuasa Roh Kudus, jelas, untuk menjadi saksinya, mengubah dunia dengan nilai-nilai kerajaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Zakius, bagaimana luar biasanya Zakius. Kata luar biasa ini bukan karena Zakius kaya, tapi dia menjadi luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus ditangkap satu nilai-nilai kerajaan sorga, saudara. Sehingga itu mengubah cara pandang, tidak saja cara pandang, tapi kehidupan Zakius. Sedemikian rupa dia menjadi luar biasa di dalam Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, gereja dengan kuasa Roh Kudusnya, dia harus bisa mengubah dunia dengan nilai-nilai kerajaannya. Tuhan sangat berkeinginan untuk setiap saya dan saudara kita semua, bukan hanya sebagai jemaat atau gereja yang pasif, yang hanya terpanggil untuk memenuhi bangku kosong, tetapi melainkan saudara menjadi jemaat yang aktif. Kiranya hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menjadi jemaat yang terpanggil tidak saja aktif, tapi kita pergi dan menghasilkan buah. Kita produktif, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalamnya ada kuasa dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya hari-hari ini saudara kita diingatkan sebagai gereja Tuhan. Jangan lupa hari ini kita digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita sadar dan memiliki respon di dalam panggilan Tuhan atas setiap masing-masing pribadi. Bahwa saya dan saudara terpanggil sebagai gereja untuk apa? Membawa dampak yang luar biasa di tengah lingkungan. Sekalipun kita berada dalam pergumulan kita masing-masing. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, biar kita merespon, kita terus menjadi gereja, jemaat yang bergerak maju menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan ataupun kita berada. Dan kita menjadi gereja atau jemaat yang terpanggil, kita akan menjadi gereja yang membawa dampak bagi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, kita akan masuk dalam pujian sukacita kepenuh, dan saya dan saudara persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mengambil roti dan anggur, berupa roti dan anggur, ataupun juga misalkan saudara regal, roti regal ataupun dengan anggur atau dengan teh, saudara bisa dari rumah. Ya, kita nyanyikan itu lagu sukacita kepenuh. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Saudara dengan Tuhan. Sukacitaku penuh
Mazmur bagimu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darahmu. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskan. Haleluya, darahmu Yesus, ubahkanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Kini letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang darah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Tubuhnya sudah tercabik-cabik di atas kayu salib dan darahnya dicurahkan. Dia mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan makan bersama-sama tubuh dan darah Kristus. Bukankah tubuh, saudara yang kasih, ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa persekutuan kita dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Ini letakkan cawan yang berisi anggur pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil roti. Cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, syukur. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian syukur bagi Tuhan kepada saudara dimanapun saudara berada. Katakan haleluya. Glory, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory. Keyara pase, keyara rasul. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Keyara papa pase, keyara rasul. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita akan nyanyikan sukacitaku penuh satu baris saja, saudara. Terima kasih. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. ku dijadikan baru. Ku dijadikan Sekali lagi katakan, baru. jadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengenang Terima kasih, akan Tuhan peristiwa Yesus. yang besar, saja kematian Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah yang hidup, yang menampakkan Tuhan pada banyak orang dan membuktikan bahwa Engkau memang bangkit. Dan itu yang membuat iman kami berkobar-kobar. Itu yang menjadi pondasi yang paling kuat Tuhan. Dan bagi iman kami, untuk kami tetap mempercayai Engkau sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah penolong yang sungguh. Di saat kami menghadapi segala macam cobaan, pertantangan di dalam hidup kami, Engkau adalah Allah yang menjadi penolong. Bahkan sumber kekuatan kami, Engkau Allah tempat perlindungan kami, kota benteng kami, bahkan Tuhan, Engkau adalah kekuatan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.